memerangi golongan Wahabi ini pahalanya paling besar di akhir zaman. Orang yang diperangi Wahabi itu orang paling baik, yang memerangi Wahabi juga orang paling baik. Jadi wajib memerangi Wahabi, karena ajaran Wahabi ini ajaran mungkar, ajaran teruk, ajaran buruk, ajaran jelek, wajib diperangi. Ini bukan perlu saudara, ini wajib hukumnya. Karena orang itu kalau cuma Islam tuh tak cukup. Yang penting Islam, gak ada macam itu. Setelah berislam, karena Islam ini bermacam-macam. Ada Islam yang baik, ada Islam yang tak baik. Kita ini wajib mengikuti Islam yang baik. Dan tak bagi, kita ini tak boleh mengikuti Islam yang tak baik. Wahabi itu Islam yang tak baik. Kita wajib mengikuti Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi memerangi Wahabi ini pahalanya paling besar di akhir zaman. Karena mereka ini ajaran penipu. Jadi wajib. Jangan ragu-ragu. Perang banyak menumpahkan darah, katanya banyak menumpahkan darah, oleh itu keluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Tuan-tuan, kita buat perkiraan. Muhammad bin Abdul Wahab dalam masa 48 tahun dia mula perang, 58 sampai 1206, dia terlibat dalam 163 perperangan. Dia kafirkan orang, orang kafirkan dia balik. Fair, square. Kalau keluar dari semua, boleh keluar semua sekali, keluar dari Sunnah. Tapi dalam peperangan 163 peperangan ni, kita kira dia membunuh, terlibat kematian lebih kurang 4,000 ke 5,000 orang. Boleh rujuk dalam Unwan al-Majd fi Tarikh Najd. Okey, dia ni banyak bunuh orang, keluar dari Sunnah wal Jamaah. Apa pula yang dilakukan oleh tokoh Asy'ariyah, iaitu Ibn Tumat. Ibn Tumat di Maghrib, dalam 7 peperangan dia di Maghrib, 9 tahun, dalam tarikh Dimashq disebutkan dia bunuh lebih daripada 200 orang. 200,000 orang. Asif. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir, sebut dalam beberapa hari sahaja dia telah membunuh 70,000 orang. Beberapa hari, satu occasion. 70,000 orang mati dibunuh. Mula-mula dia perang di satu perkampungan orang yang minum arak. Disebutkan dalam tarikh Dimashq dengan tafsir. Orang tu minum arak, dia perangi mereka sehingga mereka tak minum arak. Kemudian dia pergi ke perkampungan kedua, dia isytiharkan perang kepada raja di tempat tu. Kerana apa? Kerana mereka dituduh mujassimah. Mereka dituduh mujassimah. Bahkan ramai penulis sejarah yang mengatakan bahawa mereka itu hanya mengikut nas. Kerana tuduhan mujassimah, ratusan ribu nyawa telah dibunuh oleh Ibn Tumat. Tak apa, saya tak ada masalah, saya tak nak kaitkan dengan Ibn Tumat, tak apalah, tak mau. Tapi tak adil lah kalau kamu hentam Wahabi habis-habisan, sedangkan ini kamu angkat sebagai tokoh. Buku Ibn Tumat ni siapa cetak ni? Aqidah Mursyidah tulisan Ibn Tumat dicetak oleh ASWJ ni, lambang siapa ni? Kamu angkat orang ni sebagai tokoh. Kamu hentam orang lain yang terlibat dalam perang. Macam mana ni? Seterusnya, kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Ngeri ya kalau berbicara sikap Aswaja akhir-akhir ini makin brutal, ganas, dan tiada pernah berhenti membubarkan pengajian. Jadi saya ingat dengan Ibnu Tumat. Ibnu Tumat ini orang yang pernah hidup tahun yaitu 90-an ya, 1090 Masehi, tepatnya di tanggal 13 Ramadan 524 dia meninggal Hijriah ya. Kalau berbicara berkaitan dengan Ibnu Tumat ini, itu sama persisnya dengan ancaman Idrus Ramli. Ancaman Idrus Ramli yang menghalalkan darah, pembantaian dan pembunuhan dengan cara memerangi orang-orang Wahabi yang dianggap berpahala. Ini terang-terangan sudah provokator ya. Bukan lagi sebagai seorang kiai, tapi seorang provokator dia, karena dengan jelas-jelas menyatakan
halalnya memerangi Wahabi. Artinya kalau dihalalkan memerangi Wahabi, itu takfiri baru kaum Aswaja di abad sekarang ini yang menyatakan dengan terang-terangan menghalalkan darah. Ini yang diharapkan oleh Islah Bahrawi. Ternyata Idrus Ramli dan Islah Bahrawi ini sama saja gitu, tidak ada bedanya. Kalau Idrus Ramli lebih pada sifat-sifat yang provokatif, kalau Islah Bahrawi ini membakar semangat untuk membenci Wahabi. Ini ya, jika kita cermati, kita ikuti dari sejarah yang ada ketika itu, menunjukkan bahwa kelompok-kelompok Asy'ariyah ini memang bisa dikatakan tendensius dengan kekejaman-kekejaman. Kalau dulu Wahabi itu diperkirakan pernah membunuh 4.000 orang dan sebagainya, tapi informasi itu hanya dari sebuah kitab musuhnya, bukan objektivitas seperti yang dilakukan oleh para ulama-ulama yang menulis tentang sejarah Ibnu Tumat. Ya, sejarah Ibnu Tumat. Jadi Ibnu Tumat ini meninggal pada tanggal 13 Ramadan, yaitu tahun 524 Hijriah kalau nggak salah ya, dan meninggalnya di Murabitun dia. Jadi meninggalnya di Murabitun, sengaja disembunyikan kematiannya itu sampai kemudian digantikan oleh muridnya ya. Kematiannya saja disembunyikan. Murabitun adalah orang yang ke-9 mengaku Imam Mahdi. Dia juga mengaku Imam Mahdi. Dia juga mengaku Imam Adil. Dia juga mengaku ya, ciri-cirinya disebutkan, dan itu merupakan kesesatan Ibnu Tumat dari kelompok Asy'ariyah ya, yang membunuh ratusan ribu orang ketika itu. Jadi membunuh ratusan ribu orang ketika itu. Jika kita baca dalam sejarah seperti itu. Dan beliau bukan main kekejamannya itu. Dahsyat banget. Seluruh pengikutnya Imam Ahmad yang berpegang teguh kepada, yaitu yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, menerima apa Al-Quran tanpa takwil dan sebagainya, itu dibantai dan dibunuh oleh Ibnu Tumat. Mencapai jumlahnya itu sampai ratusan ribu orang. Di dalam itu di wilayah Murabitun ya. Ada 70.000 orang satu tempat meninggal yang dilakukan oleh Ibnu Tumat. Ini kekejaman Asy'ariyah yang luar biasa ya. Kerajaan Asy'ariyah, dan bahayanya Asy'ariyah kalau menguasai Indonesia itu akan juga seperti itu nasibnya. Kalau melihat dari pernyataannya Idrus Ramli. Apa? Karena dia sudah menghalalkan perang untuk membantai Wahabi di Indonesia. Jadi ini sangat berbahaya ini. Harusnya kalangan polisi itu bisa memahamilah di YouTube yang provokator itulah, yang provokatif, karena YouTube seperti itu membakar pemberontakan ya, dan bisa terjadi kesenjangan sosial yang luar biasa. Ini apa? Karena kalah debat saja sudah ngamuk-ngamuk seperti itu, sudah menyatakan perang segala. Ini tentu saja bukanlah sebuah pemahaman yang benar tentang agama. Ini Asy'ariyah yang digadang-gadang selama ini ternyata berharap menjadi sebuah kekuatan besar di Indonesia. Dan kalau kita lihat Asy'ariyah di Indonesia ini sangat politis sekali. Kalau kita lihat setiap kali yang digembar-gemborkan itu adalah Wahabi. Itu sangat politis karena ingin menguasai secara yaitu kekuasaan. Kalau sudah menguasai kekuasaan dan menjadi undang-undang, ingin menyamakan peristiwa di zaman Mu'tazilah berkuasa, di zaman Murabitun berkuasa, yaitu dengan cara membatasi gerak-gerak orang yang berada di bawah pengawasannya. Bukan saja membatasi, bahkan menghukum, merejam. Contohnya lah, seperti Imam Ahmad saja oleh Mu'tazilah itu disiksa.
dirantai kakinya, dibelenggu kakinya, sehingga menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan pada waktu itu, menyebabkan Imam Ahmad diborgol dan disuruh berjalan di panas terik matahari di padang pasir dalam keadaan terborgol. Ini bahaya juga kalau Aswaja ini berkuasa, Asy'ariyah berkuasa, akan terjadi semacam peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan tadi itu. Dari pernyataan Idrus Ramli nyata sekali bahwa sangat provokator sekali Aswaja ini. Karena apa? Ingin memerangi semua orang, dan kita belum melihat buktinya Wahabi sampai sekarang membunuh. Bahkan yang membantu jemaah haji di Mekah semuanya Wahabi, yang kasih minum, ngasih makan, kelaparan semuanya itu di Mekah, itu Wahabi yang menolong. Saya tidak yakin kalau ini Aswaja yang melakukannya. Jadi ini barangkali dari saya berkaitan dengan pernyataan Idrus Ramli yang miring. Ya tentu saja perlu digali kembali sejarah, ya. Siapa, kalau kita lihat Mu'tazilah itu adalah yaitu kakak angkatnya Asy'ariyah. Ketika berkuasa Asy'ariyah, kakak angkatnya Asy'ariyah, kita tahu kekejamannya seperti apa. Dan ketika Asy'ariyah berkuasa, kita tahu kekejamannya seperti itu, sedahsyat itu, yaitu kerajaan Murabitun yang oleh mereka disebut dengan Mauhidun. Kemudian orangnya ngaku-ngaku sebagai Imam Mahdi, ya. Kita tahu kelompok-kelompok Thariqah memang aneh-aneh orangnya. Ada yang ngaku Imam Mahdi, ngaku bertemu Nabi, dah bermacam-macam, pakai ijazah dengan mimpi, ya. Tentu saja ini semuanya tidak layak dikatakan oleh seorang muslim. Orang muslim itu adalah keimanan, dasarnya la ilaha illallah. Jadi kalau berbicara takfiri, maka takfiri siapa sebenarnya? Yaitu takfirinya Ibnu Tumat Murabitun tadi. Jadi Ibnu Tumat al-Murabitun itu takfiri yang sangat luar biasa, pembunuh yang sangat luar biasa, membantai ratusan ribu orang. Ini Asy'ariyah, boleh sejarah dibuka. Jadi kalau Wahabi diasumsikan membunuh 4.000 orang, itu sejarah yang dibuat oleh Syiah, bukan sejarah yang ditulis oleh sejarah para sejarawan, tapi orang-orang yang benci kepada Ibnu Wahab. Tapi kalau Murabitun, ini jelas-jelas kelompok Murabitun di Indonesia banyak. Kelompok Murabitun di Indonesia itu sudah menyatakan perang. Mereka menyatakan kritik pedas, bahkan mengobarkan semangat untuk memerangi paham Wahabi yang dilakukan oleh Idrus Ramli dalam berbagai kampanyenya, yang dikenal dengan Singa Aswaja. Ternyata bukan saja Singa Aswaja, tetapi juga yaitu bisa dikatakan beruang darat dia itu, karena mengobarkan permusuhan yang luar biasa. Yang namanya singa itu memang, ya kalau singa beneran, ini singanya cuman berteduh di balik orang-orang yang dianggap mendukungnya gitu, dengan berbagai macam cara bersuara sumbang supaya diundang oleh umat, dan umat diprovokasi sedemikian rupa untuk memerangi Wahabi. Jadi pengajiannya adalah pengajian hasutan. Ini yang disebut dengan ajaran kebencian. Jadi ujaran kebencian seperti inilah yang tak seharusnya dilakukan oleh seorang ulama, apalagi ngaku-ngaku ulama gitu ya. Orang yang berilmu, tidak seharusnya lah ulama berbuat keji seperti itu gitu. Tidak seharusnya ulama menyampaikan pendapat-pendapat yang membakar semangat umat untuk memberontak. Ulama itu mendamaikan. Ini sampai anak-anak buahnya menjadi pengganyang pengajian-pengajian salafi di mana-mana. Ini semua pengajian-pengajian salafi diganyang. Ini kan gaya-gaya orang di luar Islam yang seperti ini, bukan gaya umat Islam. Kalau ingat di masa komunis dulu, komunis inilah yang bahkan ini lebih kejam lagi dari komunis kalau kita melihat perbuatan mereka ini ya. Suka membubarkan pengajian. Orang Islam membubarkan pengajian, tetapi mereka bersekutu dengan orang-orang yang dianggap baik.
meskipun mereka bukan orang Islam, bahkan dianggap lebih baik dari orang di luar Islam. Na'udzubillah min dalik. Ini cara-cara keji yang tak selayaknya disampaikan oleh seorang ustadz, tak selayaknya disampaikan oleh seorang kiai, tak selayaknya dilakukan oleh seorang yang nasionalis, tak selayaknya yang dilakukan oleh orang-orang yang ngaku Pancasilais. Jangan berkedok Pancasila, jangan berkedok NKRI, tapi perbuatannya benar-benar di luar NKRI. Apalagi suka membubarkan pengajian, itu bukan perbuatan orang Islam. Dari saya, Zulkarnain El-Maduri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Di Medan Raba'ah di Mesir, 2,000 orang terbunuh. Ataupun kurang sikit, 2,000 orang dalam satu occasion, seminggu. Okey? Siapa yang menghalalkan perbuatan ini? Ali Jumaah. Mufti Ali Jumaah. Apa katanya? Bunuh lagi orang ikhwan. Tak apa. Saya boleh faham dan saya boleh justify fatwa Dr. Ali Jumaah. Walaupun dia salah pada ketika itu, memang salah. Dah lah jatuhkan kerajaan yang sah, junta tentera jatuhkan, tentera bunuh orang, mufti pergi kata tak apa, bunuh lagi ikhwan. Kerajaan tu dilantik dengan undi. Saya boleh bersifat keras, menghentam beliau habis-habisan dan mengaitkan tindakan beliau dengan Asy'ariyah, boleh. Tapi kita tak nak buat begitu. Sebab itu perkataan keganasan, perkataan takfir kena berhati-hati. Kalau nak gunakan perkataan ini, dia akan melibatkan dan kena pada ramai orang. Seterusnya,